Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Ibu kasih yang ada di rumah-rumah. Puji nama Tuhan, kita boleh ada lagi di ibadah online WBI Rayon 18. Saya percaya sukacita ada di tempat ini, bahkan ada di rumah-rumah, di setiap tempat di mana ibu-ibu menyaksikan ibadah online WBI Rayon 18. Mari kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik. Pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami boleh ada di ibadah WBI Rayon 18. Kami mengucap syukur berkat atas kami. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata
Tuhan, pada saat ini Bapa, hati kami penuh limpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih dan hati kami terus merenungkan kebaikan-kebaikan-Mu. Saatnya Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan Engkau dengan puji-pujian setiap kami. Terima kasih Bapak, ada sukacita di tempat ini. Ada sukacita di rumah-rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita terus puji nama Tuhan tempat ini. Yang di rumah-rumah kita bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tinggikan Tuhan, Dia sungguh baik. Kita bersuka, haleluya. Na 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 na
kami akan menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kiranya firman-Mu terus Tuhan menjadi benih Tuhan yang bertumbuh subur dan berbuah lebat bagi setiap kami para wanita-wanita Betel Indonesia di Raya 18. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu, karya keselamatan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, kami walaupun kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama, ibadah WBI Serayun 18. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu karena kami boleh memasuki tahun 2022 dengan berkat-berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi ibu-ibu yang ada di rumah-rumah. Biarlah firman yang akan hamba-Mu bawakan, yang akan hamba-Mu berikan Tuhan, hanya isi hati-Mu Tuhan, hanya keinginan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh mendapatkan rema dan boleh mengubah hidup kami sehari lepas hari. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu dikasih Kristus. Saya berharap di tahun yang baru ini ibu-ibu semua di rumah-rumah bersuka cita karena tahun yang baru saya yakin dan percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Dan saya yakin dan percaya di tahun yang baru ini kita bisa melupakan hari-hari atau tahun-tahun yang sebelumnya. Saya yakin dan percaya ibu-ibu dikasih Kristus, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai ke-19, demikian firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Sebab apa ibu-ibu dikasih Kristus? Sebab firman Tuhan katakan, lihat Tuhan akan membuat segala yang baru. Amin. Di tahun yang baru ini Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu yang baru buat kita. Ya, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kita seringkali nggak mengetahui ibu-ibu, padahal hari-hari ini Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ya, Tuhan katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Maksudnya apa ibu-ibu dikasih Kristus? Di tahun yang baru ini Tuhan akan membuat kita mujizat yang luar biasa dan dahsyat. Ya, walaupun kelihatannya bagi manusia itu tidak masuk akal, kelihatannya semua tertutup, semua buntu. Tapi firman Tuhan katakan, aku akan membuat jalan di padang gurun. Ibu-ibu dikasih Kristus, kalau padang gurun itu semua sama, semua rata. Tapi Tuhan katakan dia akan membuat kita jalan. Ya, dia akan membuka jalan saat ada jalan. Ibu-ibu dikasih Kristus. Ya, bahkan sungai-sungai di padang belantara. Di padang belantara kita seringkali sulit menemukan sungai. Ya, bukankah hari-hari ini kita hidup seperti di padang belantara? Tapi percayalah, saya yakin dan percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan membuat kita sungai-sungai yang baru, sungai-sungai yang luar biasa di depan kita, sehingga kita tidak pernah mengalami terik dan kita tidak pernah mengalami kekeringan dalam kehidupan kita. Amin. Sebab itu ibu dikasih Kristus, kalau kita di tahun yang baru ini, Gembala Pembina kita katakan bahwa tema kita itu paradigma yang baru. Mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan memiliki pemikiran yang baru, pola pikir yang baru, sesuatu yang baru. Amin. Sehingga apa? Berkat yang baru juga Tuhan curahkan bagi kita. Mujizat yang baru itu Tuhan juga curahkan bagi kita di dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu dikasih Kristus? Kita memakai paradigma yang baru. Yang pertama, kita harus cara pikir kita, ya, cara pandang kita harus berubah. Ibu dikasih Kristus, ya. Dulu mungkin kita berharap kepada kekayaan kita, kepada kecantikan kita, kepada kekuatan kita. Tapi setelah kita lihat dengan adanya pandemi di tahun 2020 dan 2021, orang yang kuat, orang yang kaya pun tidak bisa membeli nyawanya. Amin. Bahkan mereka yang sehat pun tiba-tiba bisa dipanggil Tuhan. Karena kita tidak tahu, itu hanya kedaulatan Tuhan. Sebab itu hari-hari ini di tahun paradigma yang baru, kita harus memiliki cara pandang yang baru. Ya, cara pandang kita harus berubah, tidak seperti yang dulu lagi. Ya, Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23 katakan, tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Kita yakin dan percaya saat kita datang ke hadapan Tuhan, apalagi di gereja kita di Ratapan 18, setiap pagi kita ada doa pagi. Di sini dikatakan setiap pagi, ya, besar setia Tuhan. Dan saya yakin dan percaya pada saat setiap pagi kita mendahulukan Tuhan, kita duduk di bawah kaki Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesibukan kita, ibu-ibu dikasih Kristus, saya yakin dan percaya ibu-ibu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, pasti semua sibuk kalau pagi-pagi. Namanya ibu rumah tangga, ya. Saya yakin dan percaya kita sudah mulai mikirin untuk makan anak, makan suami, atur kalau yang punya pembantu ya puji Tuhan, punya PRT puji Tuhan. Kita harus mengatur semuanya dengan baik sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Tapi Tuhan katakan,
Tuhan memberikan kepada kita kasih setianya pada saat pagi hari. Sebab itu Ibu dikasih Kristus, jangan kita hanya memikirkan kegiatan kita sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari, tapi mari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, hari-hari ini kita rindu Ibu dikasih Kristus, semakin hari hidup kita semakin intim dengan Tuhan. Prioritas kita harus tahu ya, pagi hari. Misalnya kita mau urus keluarga jam 6, kita harus bangun lebih pagi lagi. Supaya apa? Kita bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Ya, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita, Ibu dikasih Kristus. Ya, jadi paradigma yang baru, pola hidup kita yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan membebaskan kita. Amin. Ya, mungkin kita tidak mengerti, Ibu dikasih Kristus. Ya, jalan Tuhan kita seringkali tidak mengerti. Apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan atas setiap masalah yang saya hadapi. Tapi saya yakin dan percaya 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bukankah kita yang ada di rumah-rumah adalah orang yang dikasihi Tuhan? Sebab itu Ibu dikasih Kristus, kalau kita mengerti bahwa kita percaya bahwa kita ada orang yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya paradigma yang baru itu akan kita kenakan. Sehingga saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita senantiasa dan akan membebaskan kita. Amin. Mungkin bagi orang dunia, tahun ke depan atau tahun 2022 ini adalah tahun yang semakin sulit. Tapi saya yakin dan percaya kita sebagai anak Tuhan, ibu-ibu yang ada di rumah-rumah harus mengimani bahwa tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Sebab itu ibu-ibu dikasih Kristus, kita kenakan ya paradigma yang baru itu, pola yang baru itu. Jangan kita hanya ngeluh, bersungut-sungut, tidak bisa mengucap syukur, hanya menyesali kehidupan ini. Dulu saya seperti ini, dulu suami saya seperti ini, dulu saya orang hebat. Itu tidak bisa. Tapi mari kita pakai paradigma yang baru. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa akan menolong kita dan menuntun kita. Sehingga saya yakin dan percaya orang benar tidak akan pernah jatuh tergeletak. Amin. Karena apa? Tuhan senantiasa menopang dengan tangannya. Ya, bahkan ada pujian katakan bahwa orang benar ya tidak selamanya akan tergeletak, tapi Tuhan senantiasa menopang tangannya. Kita harus yakin dan percaya, ibu-ibu dikasih Kristus, bahwa Tuhan senantiasa menopang tangan kita. Lalu poin yang ketiga, kalau kita mengenakan paradigma yang baru, kita boleh menjadi orang Kristen yang lahir baru dan meninggalkan pola hidup kita yang lama. Sebab itu ibu-ibu dikasih Kristus, tahun ini di mana paradigma yang baru kita sudah kenakan, kita juga harus meninggalkan manusia yang lama kita. Mungkin apa? Sebagai kaum wanita, seringkali kita egois. Kita minta dihargai, ya. Minta dihargai oleh suami, minta dihargai oleh anak, minta dihargai oleh tetangga dan sebagainya. Itu kita harus buang. Di tahun yang baru ini, ibu dikasih Kristus ya, kita harus mengenakan pola hidup yang baru. Kita mengenakan manusia yang baru. Ego kita buang. Mungkin kita di tahun 2021 gampang marah, gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang terluka. Kenapa? Ibu-ibu kan semua pakai perasaan ya. Tapi saya yakin dan percaya di tahun 2022 ini, karena kita memiliki manusia yang baru, hati yang baru, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita gak mudah kecewa, kita gak mudah putus asa, kita gak mudah kesal. Mungkin kita dikesalkan oleh suami, anak-anak, kita mungkin capek, lelah. Tapi saya yakin dan percaya memasuki tahun 2022 ini, kita harus yakin bahwa kita sudah mengenakan manusia yang baru. Ya, firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita yakin dan percaya yang baru, manusia yang baru sudah datang dalam hidup kita. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang lama karena kedagingan kita minta Tuhan berikan aku kekuatan sehingga aku boleh menggunakan manusia yang baru. Aku tidak lagi cepat marah, aku tidak lagi mengeluh, aku senantiasa mengucap syukur di tahun 2022 ini. Walaupun secara kasat mata itu tidak lebih baik, tapi aku hari-hari ini karena aku mengenakan manusia yang baru, hanya ucapan syukur yang keluar dari mulutku, dan aku yakin dan percaya aku akan diberkati Tuhan. Amin. Itu yang harus kita perkatakan di tahun yang baru ini, ibu dikasih Kristus. Lalu paradigma yang baru, bagaimana ibu-ibu? Kita harus berlari ya untuk memperoleh tujuan. Jadi kita hidup ini nggak hanya seperti orang dunia, ya hanya gelinding aja. Bu,
rencananya Ibu nanti kalau ke depannya gimana? Ya, saya mah gliding aja deh gitu. Ya, mengalir aja deh, kalau bahasa kerennya mengalir aja. Kita tidak seperti itu, tapi kita punya tujuan, Ibu dikasih Kristus. Tujuan kita itu mahkota kemuliaan Tuhan. Sebab itu ya, kita harus melupakan apa yang di belakang kita, supaya kita bisa berlari seperti pelari, seperti atlet ya, Ibu dikasih Kristus. Dia lari tanpa memusingkan apa yang ada di dalam beban dia. Coba seorang pelari, biasanya kenapa seorang pelari itu dia harus benar-benar fit, benar-benar kuat, dan harus melupakan beban masalahnya. Karena kalau dia begitu berlari, dia ingat misalnya, aduh istri saya mau melahirkan misalnya, aduh masalah saya banyak, dia nggak akan menang. Sebab itu hari-hari ini Ibu dikasih Kristus, kita harus berlari untuk mencapai tujuan itu. Ya, tidak usah kita pusingkan kiri kanan, mungkin banyak masalahmu, tapi satu hal yang harus kita capai, kita harus menang. Amin. Kita harus mendapatkan mahkota itu. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Saudara-saudara, Paulus katakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Amin. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari dengan tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini lebih penting, Ibu dikasih Kristus. Waktu beberapa hari yang lalu kita adakan gathering full timer, ya, karena untuk mau mendapatkan hadiah, full timer sampai berani lari-lari kejar sesuatu. Itu hanya sesuatu loh. Apalagi kita mengerti bahwa kita akan mengejar sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Jadi kita harus kerahkan tenaga kita hari-hari ini, karena saya yakin dan percaya tidak akan lama lagi Tuhan kita akan datang. Sebab itu kita harus siap-siap, Ibu ya. Jangan lemah, jangan lelah. Kita harus senantiasa fit, senantiasa kuat untuk berlari, mendapatkan tujuan panggilan surgawi. Amin. Yang kelima, orang yang hidupnya memakai paradigma yang baru, hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Hidupnya nggak asal-asalan, ya, karena dia ngerti apa yang dilakukan ini apakah memuliakan Tuhan apa enggak. Ya, nggak asal Belanda masih jauh lah. Tuhan kayaknya dari dulu orang bilang mau datang, hari ini mau datang, kok nggak datang-datang, buktinya nggak datang-datang. Udahlah, kita hidup sembrono. Jangan seperti itu. Tetap kita siap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana, karena kita tidak tahu suatu saat dia akan datang, pas kebetulan misalnya ya minyak kita habis, kita ditinggalkan. Jangan sedian, Ibu. Kita selama ini sudah setia, sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi pada saat dia datang, dia tinggalkan kita. Karena apa? Kita tidak siap. Ya, sebab itu firman Tuhan katakan Galatia 5 ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita bilang, Tuhan, aku hidup oleh Roh, sebaiknya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saya yakin dan percaya, kita sebetulnya ibu-ibu yang ada di rumah-rumah senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi seringkali ego kita lebih kuat, ya. Roh Kudus katakan ini, oh enggak lah, menurut saya seperti ini. Jadi seringkali Roh Kudus kita kalahkan. Hari-hari ini di tahun paradigma yang baru, mari kita kenakan manusia yang baru, yaitu manusia roh. Ibu-ibu dikasih Kristus ya, apalagi kita semakin hari umur kita semakin bertambah, otomatis daging kita semakin lemah. Tapi biarlah hari-hari ini, walaupun daging kita lemah, sekalipun hatiku dan batinku ya habis lenyap, tapi kita yakin dan percaya roh kita di dalam Tuhan semakin hari semakin kuat. Dan saya yakin dan percaya, Ibu dikasih Kristus, kita boleh menjadi ciptaan yang baru, yang dahsyat dan luar biasa. Yang terakhir ya, Tuhan rindu di tahun paradigma yang baru ini kita bisa memberitakan perbuatannya yang besar dan memuliakan Bapa di surga. Ya, kita bisa memberitakan, oh Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita, dalam hidupku. Karena apa? Dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, dengan manusia kita yang baru, orang boleh melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai kita sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan, ibu-ibu, ya, bahkan pelayan Tuhan, tapi kehidupannya masih begitu-gitu aja. Ngutang, nggak mau bayar, menggosipin orang, ngomongin orang. Orang bisa berpikir, apakah ini anak Tuhan, apakah ini hamba Tuhan, apakah ini hamba iblis. Ya, kita harus benar-benar dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita, bisakah kita memuliakan Bapa di surga. Matius 5 ayat yang ke-16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terang kita nggak hanya kita simpan di dalam rumah seperti pelita kita tutup di dalam gantang, ya,
supaya mereka atau orang boleh melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga. Bukan untuk waduh hebat ya. Contoh misalnya, waduh saya nih, misalnya wah hebat nih Bu Tati. Oh bukan, itu nggak ada artinya. Karena itu akan membuat kita semakin egois, semakin sombong. Tapi biarlah kita katakan bahwa Tuhan, biarlah melalui apa yang aku lakukan, namamu ditinggikan, namamu dimuliakan, namamu diagungkan. Amin. Ya, jadi memasuki tahun yang baru ini, Ibu dikasih Kristus, mari kita memakai paradigma yang baru. Supaya apa Ibu? Yang pertama, kita semakin hari semakin kuat. Ya, sebab tanpa kita memakai manusia yang baru, kita memakai pola pikir kita yang baru, saya yakin dan percaya kita akan lemah Ibu-ibu menghadapi kenyataan hidup yang semakin hari bukan semakin mudah, semakin hari semakin sulit. Kita nggak tahu lagi nih setelah Omicron ada virus apa lagi, tapi saya yakin dan percaya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Dia, Tuhan akan melenyapkan semua itu dari kita. Amin. Tuhan akan memberikan kita kekuatan double ekstra, dan roh ketakutan itu tidak ada pada diri kita. Banyak orang yang dipanggil Tuhan itu bukan karena virusnya, bukan karena COVID-nya, tapi karena roh ketakutan yang mengintimidasi dia, sehingga banyak penyakit, ada yang darah tinggi, ada yang diabetes. Karena apa? Roh yang mengintimidasi dia, ya. Lalu saya yakin dan percaya memasuki tahun yang baru ini, Tuhan akan menyertai kita dan memimpin hidup kita. Ya, yang terakhir kita harus memuliakan Bapa di surga. Saya yakin dan percaya Ibu dikasih Kristus yang ada di rumah-rumah. Kalau di tahun yang baru ini, memasuki tahun yang baru ini, kita memiliki hidup yang baru. Kita memakai roh yang baru. Kita memakai manusia yang baru, Ibu dikasih Kristus. Kita katakan manusia yang lama, setiap hari kita harus matikan dalam nama Yesus. Aku matikan manusia yang lamaku. Aku matikan kedaginganku. Aku mau hidup di dalam rohmu. Saya yakin dan percaya kekuatan Allah itu pasti mengalir dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak pernah katakan itu, akibatnya apa? Pikiran kita, pikiran duniawi, pikiran manusia yang akan berjalan dalam hidup kita. Tapi kalau kita minta, Tuhan pimpin aku setiap pagi, kita doa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Saya yakin dan percaya. Ya, seperti tadi saya katakan, yang pertama, cara pandang kita pasti akan berubah kalau kita memakai paradigma yang baru. Yang kedua, Tuhan pasti akan menolong kita dan pasti akan melindungi kita serta membebaskan kita. Yang ketiga, ya, orang Kristen yang lahir baru, kita akan meninggalkan pola hidup yang lama. Kita masuk ke dalam pola hidup yang baru, yaitu pola hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang keempat tadi, kita harus berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi yang senantiasa menanti kepada kita. Ya, yang kelima tadi, kita nggak asal-asalan, tapi hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, supaya apa yang kita lakukan, ya, hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Ini yang Tuhan kehendaki. Ibu dikasih Kristus, mari hari ini saya rindu kita berdoa sama-sama. Kita ada di rumah-rumah, kita sungguh-sungguh minta, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku nggak mampu, aku seringkali masih sering emosi, aku sering egois. Ya, kita pakai manusia yang lama. Mari hari ini ya kita sama-sama minta sungguh-sungguh, pribadi lepas pribadi. Saya tidak bisa menjamah atau mendoakan ibu-ibu, cuma Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang akan menjamah dan akan merubah, yang menjadikan kita manusia yang baru. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu telah membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kaum wanita yang ada di rumah-rumah. Bapa, kami tahu ke depan bukan lebih mudah, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, kalau Engkau beserta dengan kami dan kami boleh mengenakan manusia yang baru, kami boleh memakai paradigma yang baru dalam kehidupan kami yakin dan percaya hidup kami semakin hari semakin kuat, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan memimpin hamba-Mu Tuhan. Kau memimpin kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Beri kami kekuatan ekstra Tuhan, sehingga Tuhan dalam kehidupan kami boleh memuliakan Bapa di surga. Berkati ibu-ibu yang ada di rumah-rumah, berkati Tuhan apapun yang mereka gumulkan Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, kalau mereka boleh mengenakan paradigma yang baru dan mereka boleh menjadi ciptaan yang baru, mereka boleh tetap kuat dan mereka boleh berlari semakin hari semakin kuat Tuhan, bukan semakin lemah. Memang tubuh, memang daging semakin lemah, tapi biarlah roh kaum wanita yang ada di Rayon 18 ini Tuhan semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, dan biarlah Tuhan kami boleh melihat kerajaan-Mu ditegakkan Tuhan di muka bumi ini Tuhan, dan kami boleh menjadi agen-agen
transformasimu Tuhan, untuk Tuhan memberitakan amanat agungmu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kedatanganmu tidak akan lama lagi. Sebab itu Tuhan, pakai setiap kaum wanita yang ada di rumah-rumah. Dalam nama Yesus, kemuliaan-Mu nyata atas setiap kami. Terpuji namamu. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua ibu-ibu yang mendengarkan Tuhan. Biar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia. Engkau berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan menjamah ya Tuhan Yesus. Untuk pemimpin bangsa kami Bapak Jokowi beserta semua jajarannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Sebagai warga negara bangsa Indonesia ini Tuhan. Memberkati bangsa kami Tuhan. Menjadi terang dan garam bagi bangsa kami Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat Gembala Pembina Rayon 18 Tuhan. Kau memberkati Bapak Andi Markus dan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus. Dan berkati semua jemaat di kota Bekasi ini Tuhan. Di dalam pimpinan Bapak Andi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat Bapak Pembina kami Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kami berserah keempat wakilnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan visi misimu lewat Bapak Niko Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat WBI Rayon 18 Tuhan. Engkau memberkati kami semua ibu-ibu yang ada di Rayon 18 ini Tuhan Yesus. Jadikan kami setia, kuat, teladan dan menjadi tiang doa Tuhan. Tuhan memberkati kota Bekasi, kota tercinta kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Mari ibu-ibu kita angkat tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Ibu dikasih Kristus, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini bahkan sampai Ia datang untuk yang kedua kalinya dan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua.